Nah, kita harus milih produk yang aman buat bayi. Kenapa? Karena kulit bayi itu lebih tipis. Lebih tipis 5 kali daripada kulit kita. Teman-teman, kebayang nggak setipis apa? Makanya harus perawatannya yang cukup baik. Nah, Kasen ini upgrade formula dari yang sebelumnya, sekarang di-upgrade ya, khusus untuk newborn. Jadi memang perawatannya khusus untuk bayi baru lahir. Dimana teman-teman perlu cek nih, biasanya untuk bayi baru lahir tuh memerlukan kandungan ceramide, oat, ya itu kalau dari studi, dan juga sea butter. Nah, di Kasen ini udah ada semua ternyata. Jadi kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, memakai lotion untuk bayi baru lahir itu disarankan 2 kali sehari. Itu bisa mencegah bayi kita iritasi kulitnya, seperti apa? Ekzim gitu ya. Jadi dengan kita memilih perawatan bayi baru lahir yang khusus buat newborn, itu bisa mencegah iritasi kulit. Dan bisa menyebabkan sampai 24 jam untuk formula yang baru ini. Karena ada kandungan, nanti bisa cek studinya. Kandungan yang disarankan itu dari studi adalah ceramide dan juga oat. Nah, di produk Kasen ini udah ada. Silakan nanti bisa dicoba-coba pada saat kita praktek ya. Nah, pada saat kita mandiin bayi, ini aku buka aja ya. Mungkin pakai bayi yang ini ya, Mbak Aya. Karena nanti mau pakai air beneran. Ya. Oke, jadi bilang ya seperti biasa. Ini kan cerita tadi udah dibuka. Izin ya deh mandiin dedek bayi gitu ya. Lalu kita siapin alat-alatnya, produk khusus newborn. Lalu ada di sini perlap. Jadi kita mandinya di atas perlap ya. Lalu air hangat. Jadi teman-teman nanti pada saat mandiin bayi itu newborn usia 0-28 hari disarankan air hangat. Hangatnya seberapa hangat Mbak Mila? Sekitar 37 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau pakai ukuran tangan, menggunakan suam-suam kuku. Jadi yang ada kukunya ini, ya, yang bagian sini, yang punggung tangan dicelupkan ke air. Nah, dicelupkan ke air, kalau merasa sudah hangat berarti sudah suam-suam kuku hangat ya. Udara pada saat mandiin bayi itu sekitar 25-26 derajat Celcius. Ya, agak hangat ya. Nah, abis itu siapin barang-barangnya. Jadi barang-barangnya itu disiapin sebelum bayi kita mandi. Jadi jangan pas bayinya udah mandi baru ya siapin bedok, siapin ini gitu ya. Yuk kita siapin. Yang pertama ada alat-alatnya enggak? Kita siapkan yang pertama handuk. Kalau ada handuk, handuknya boleh disiapkan di samping perlak. Oke, habis itu kalau sudah ada handuk, teman-teman boleh ambil bedongnya. Udah ada bedongnya? Oke. Nah, bedong ini coba dilebarin semuanya, biasanya bentuknya segi 4. Oke, salah satu sudut bedong ini pilih di mana aja, boleh bentuk segitiga. Nah, kalau seberapa besar sudut segitiganya bebas. Kalau bayinya ternyata besar, kita butuh bedong yang besar, berarti sudut segitiganya kecilin. Nah, kalau bedong kita kebesaran, kadang ada yang bedongnya tuh besar banget. Nah, boleh deh besarin segitiganya biar dia makin kecil. Bebas ya. Nah, yang segitiga ini arahin semuanya ke bumil seperti ini. Madep ke bumil segitiganya. Oke? Nah, sudah? Sudah ya? Diletakkan di meja. Jadi sudut segitiganya ini berada di atas. Oke, bisa ya. Selanjutnya baju bayi. Ada bajunya semua. Nah, bajunya ini harus sudah dibuka-bukain dari sebelum mandi. Ya, jadi kancingnya kita buka. Nah, supaya nanti pas dia udah mandi udah siap langsung dipakai gitu. Dia nggak kedinginan.
Ya, dibuka. Bajunya diletakkan di atas bedong. Nah, jadi urutannya bedong dulu, baju. Oke? Sudah ya? Nah, nanti ada yang bertanya nih tadi di depan, Mbak, kalau popok kain masih bisa nggak dipakai? Ini popok kain. Nah, boleh aja, punya kekurangan kelebihan. Kalau popok kain, mungkin kelebihannya kita bisa ngitung pasti berapa pipisnya. Karena tanda cukup ASI kan dinilai dari pipis biasanya tuh. Kekurangannya, bayinya tidurnya nggak nyenyak karena kalau pipis semuanya basah. Cucian kita banyak gitu, jadi ada plus minus ya. Nah, kalau kita pakai diapers, ini bisa kita ganti sarannya 3-4 jam sekali. Jadi teman-teman jangan sampai ganti diapers 7 jam, 6 jam, bayinya kasihan nanti kena ruam popok. Jadi wajib 3-4 jam sekali ya. Mungkin kelebihannya dia menyerapnya jadi lebih mudah ya, jadi bayinya lebih banyak tidur biasanya gitu. Nah, silakan kalau mau pakai popok kain, kalau pakai popok kain sih yang ada talinya ini di atas. Ya, tapi kalau mau pakai diaper silakan tadi perekatnya di atas. Jadi kita udah siapin semuanya dari sebelum dia mandi. Oke, baru celana di sampingnya boleh. Ya, dan waslap boleh gunakan, pakai tangan langsung juga boleh. Nah, ini waslapnya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, Mumil? Sebelum praktek. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita mau mandiin bayinya. Jadi sekarang disarankan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mandiin newborn itu minimal sehari sekali. Jadi kalau misalnya mau 2 kali ya boleh, tergantung dia nih keringetan apa enggak. Jangan sampai nggak dimandiin juga. Kadang ada yang takut nggak dimandiin nanti yang ada kotor. Lalu yang kedua biasanya dia bisa banyak biang keringetnya dan lain-lain. Jadi mandiin. Ya. Lalu kalau masih ada tali pusat, boleh kita mandiinnya dilap aja. Sampai tali pusatnya puput, boleh habis itu ke air. Cuma kalau misalnya ibu sudah pede mandiin dari awal ke air juga boleh, gitu ya. Oke. Nah, aku akan praktekkan di atas baru di air ya. Jadi nanti silahkan pakai waslap. Nah, dari sini ambil air hangatnya dari bak mandi ya. Saya. Oke, gak apa-apa. Ini dingin ya airnya. Nanti kalau bayi beneran itu memang hangat 37. Oke, nanti cara megang bayinya seperti ini. Pegang bahu leher, mandiinnya dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas. Kenapa? Kalau dari bawah ke atas habis megang kelamin kita ke mukanya. Ya, jadi megang bahu leher, mandiin dari bagian kepala sini. Di sini eye contact sambil ngobrol sama bayinya juga boleh. Halo nak, ya nanti bayi newborn mungkin gak akan kayak boneka diem seperti ini saat mandi. Dia nangis-nangis, kita tetap pede aja, tenang ya. Lalu oke sayang, ini namanya mandi ya. Seperti adik waktu dalam air ketuban, nanti setiap hari akan mandi kayak gini sama mama gitu. Jadi kita ajak ngobrol dia. Nah, cara bersihin wajahnya bukan gini. Ya, tapi bentuk cek tangannya terus begini. Ya, ini akan membuat airnya nggak terlalu banyak masuk ke dalam wajahnya. Oke, lalu leher ya, karena di leher ini suka ada kotoran, lipatan-lipatan ini kita bersihkan. Lalu tangan sampai ke jari-jari tangan. Tangan yang kiri. Ya, dada. Boleh kenalkan anggota tubuh bayinya. Ini perut deh. Tali pusatnya bersih nggak? Yes, bersihin. Ya, jangan di skip karena tali pusatnya bisa kotor. Sedangkan tadi prinsipnya dia harus bersih dan kering. Jadi habis mandi kita keringkan, tapi di sini tetap basah. Oke? Lalu kaki. Ya. Kaki yang kanan. Lalu boleh punggungnya dengan cara miringin. Nah, seperti ini.
Kalau sudah pakai air, silakan nanti pakai sabunnya. Abisnya teman-teman praktek. Boleh lihat aku dulu ya. Nah, ini sabunnya ya. Kalau dari Kasan tadi formulanya kan baru, dia mengandung sea butter, ceramide, oat yang memang bisa melindungi kulit ya sampai 24 jam dan mencegah iritasi. Nah, dari sini bersihkan lagi dari mana kepala lagi. Oke, wajahnya dibersihin nggak? Boleh ya, karena nggak pedih kalau sabun Kasen ini. Boleh aja, karena biasanya kadang misalnya dia ada kotoran, nggak apa-apa, dibersihkan. Ya, tapi kalau ragu sabunnya bisa pedih, ya udah nggak usah pakai di wajah ya. Lalu di leher, lengan, oke. Dada sabunin nggak tali pusatnya? Sabunin, ya. Harus bersih dan kering. Lalu kaki, oke. Dan punggung. Punggungnya boleh dari bawah seperti ini, boleh miring. Ya, sekarang kita mau praktekkan untuk membilasnya di air. Yuk. Tapi kalau selangkangannya gabung sama kaki gitu. Iya, sekalian. Jadi belakangan nanti habis punggung. Sini aja kali biar enggak jatuh. Ibu maaf, tali pusat itu tadi sekencang apa untuk digosok? Selembut aja. Nggak perlu kenceng-kenceng. Sebenarnya hanya untuk membersihkan itu kan nggak perlu digosok. Oh, jadi hanya lewat aja gitu sih? Disentuh terus nanti kalau tali pusat itu kan kadang keluar darah kotor tuh kita bersihkan ya. Nah, oke, yang belakang kelihatan ya cara masukin bayi nanti pada saat mandi. Kepala bayinya bukan di tangan sini, karena pada saat teman-teman yang nggak bayinya seperti ini, nanti pada saat dia gerak licin kita jadi kayak kurang firm tuh. Tapi kepala bayinya harus di lengan ya. Terus tangannya memfiksasi lengannya tuh, jadi kita ngunci lengan bayinya. Kebayang? Ya, coba kita praktekin, bukan di sini tapi kepalanya di lengan dan kita fiksasi. Bisa ya? Oke. Lalu kita masukkan, ini kayaknya terbalik ya. Jadi nanti bayinya boleh taruh di air seperti ini. Kita fiksasi tangannya. Kalau nggak maju, kalau nggak kelihatan mungkin maju aja kali ya. Boleh yuk, soalnya yang belakang pasti nggak kelihatan. Mau maju boleh. Ya, nah ini kita bersihkan menggunakan air dari kepala. Terima kasih atas kesediaannya. Di lingkungan Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Oke, lalu wajahnya sama bentuk huruf C. Pondok Indah Puri Indah Hospital. Please note that this is Kalau ada kotoran mata, bersihinnya dari dalam keluar, bukan dari sini ke dalam. Ya, kita bersihkan dari dalam keluar. Oke, lalu kita bersihkan dari atas sampai tali pusat, selangkangan, semua badan dan lipatan. Nah, untuk yang punggung boleh aja dibersihin punggungnya seperti ini. Cuma kita boleh belajar untuk membalikan bayinya. Nah, jadi biasanya tekniknya seperti ini. Tangan kanan di dada, fiksasi ke tiang. Menggunakan dua tangan, 2, 3. Nah, jadi dia selalu disangka. Ya, jadi tangan kita yang di bawah ini tetap di sini. Saat tangan kita yang di atas mau fiksasi, dua tangan ini tetap tuh ngejagain. Nah, ya biasanya bayi-bayi itu anteng banget kalau dimandiin tengkurap. Gitu. Ya, jadi kepalanya tinggal kita miringin. Beda dengan bayi beneran ya. Kalau bayi beneran tuh akan fleksibel nggak kayak gini. Lalu kita bersihkan. Nah, biasanya bagian sini tuh kalau kita nggak tengkurapkan nggak kelihatan, ada masih banyak sabun atau busanya. Oke, kita pegang lengan. Oke, tuh 2, 3, kembali. Angkat bokongnya, kita taruh di atas handuk. Yuk, kita praktekin dulu ya.